Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jerry Yustianan, NPM 1911-0303-23. Tugas ini saya buat untuk memenuhi UAS Psikologi Pendidikan Islam. Dosen pembimbing yaitu Ibu Nur Aini, MPDI. Baiklah, saya akan akan membacakan soal yang pertama sampai yang kelima. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan teori behaviorisme, teori operant conditioning, teori Gestalt, teori medan kognitif. Dan berikut contohnya. Yang kedua itu terdapat 3 prinsip di dalam teori behaviorisme. Jelaskan menurut analisis saya. Yang ketiga itu apa saja kebutuhan yang mempengaruhi suasana lingkungan belajar. Ada 9 jelaskan menurut analisis saya. Yang keempat itu jelaskan pengertian kepribadian, peran guru, fungsi guru, ciri-ciri guru yang baik, hubungan guru dan murid. Adakah keterkaitan dari keseluruhan? Jelaskan. Yang kelima yaitu jelaskan apa pengaruhnya Anda mempelajari psikologi pendidikan dan manfaat yang Anda menjadi seorang pendidik masa yang akan datang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu teori yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme penguat utama adalah rangsangan yang tidak memerlukan penyandingan dengan rangsangan yang berbeda untuk berfungsi sebagai penguat, dan kemungkinan besar telah memperoleh fungsi ini melalui evolusi dan peran dalam kelangsungan hidup spesies. Contohnya itu penguat utama termasuk makanan, air, dan rangsangan. Yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif suatu belajar siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan, yaitu mempelajari hambatan ajar. Contohnya keadaan ruang kuliah, kursi di mana seorang anak duduk dan mahasiswa cantik memberikan kuliah stimulus lainnya. Yang selanjutnya itu teori Gestalt. Teori Gestalt merupakan teori yang menjelaskan proses persepsi melalui penataan komponen sensasi yang memiliki hubungan atau pola menjadi kesatuan. Disimpulkan bahwa seseorang cenderung melihat suatu di sekitarnya. Contohnya itu bila kita bertemu dengan seseorang teman, misalnya dari kejauhan, yang kita saksikan terlebih dahulu bukanlah bajunya yang baru atau pulpen yang bagus atau dahinya yang terluka, melainkan justru teman kita itu sebagai keseluruhan, memperhatikan keseluruhan maksudnya. Yang kedua yaitu tiga prinsip, yaitu makanan, air, dan rangsangan. Penguat utama
tambahan adalah rangsangan yang tidak memerlukan penyandingan dengan rangsangan lain, contohnya air, makanan, dan lain-lain. Ada stimulus yang memperoleh fungsinya sebagai penguat. Setelah dipasangkan stimulus sebagai penguat, contohnya uang, tepuk tangan, pujian, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kapan dan seberapa sering kita memperbuat perilaku yang bermanfaat pada perbuatan kecepatan respon. Ada dua jenis penguatan, yaitu penguatan terus-menerus, penguatan parsial. Penguatan terus-menerus yaitu misalnya digunakan pada tahap awal belajar untuk menciptakan hubungan yang baik. Sedangkan penguatan parsial, dengan penguatan ini respon yang diperkuat dengan waktu, contohnya jadwal rasio tetap, rasio bervariasi, interval tetap, interval bervariasi. Selanjutnya, kebutuhan sosial yang mempengaruhi suasana lingkungan belajar ada 9, yaitu ruangan belajar. Yang kedua itu penerangan, yang ketiga ventilasi dan suhu udara, yang keempat kebisingan, yang kelima perabotan belajar, yang keenam kursi dan meja belajar, yang ketujuh itu lemari dan rak buku, yang ke-8 perlengkapan belajar, dan yang ke-9 tanaman dan pohon pelindung. Yang keempat yaitu peran guru. Yang pertama informator, organisator, motivator. Yang keempat pengarah atau direktor. Yang kelima inisiator. Yang keenam transmitter. Yang ketujuh fasilitator. Yang ke-8 mediator. Yang ke-8 mediator. Yang ke-9 itu evaluator. Dan ciri-ciri guru baik, guru adalah panutan siswa di sekolah. Sudah sewajarnya seorang guru mampu mencerminkan sikap yang disiplin, santun, dan sabar. Sayangnya, menjadi guru yang baik dan profesional tidaklah mudah, karena setiap orang memiliki keterbatasan tertentu. Bagi seorang anak, orang tua merupakan role atau model pertama, tapi mereka juga membentuk sikap setelah melihat karakter guru di sekolah. Yang ciri-ciri guru yang baik. Yang pertama itu guru yang baik memahami, menghormati murid, menyesuaikan bahan pelajar dengan kesanggupan murid. Yang kedua, memahami bahan pelajar yang diberikan. Yang selanjutnya, mengaktifkan murid dalam hal belajar, memilih metode yang sesuai, dan memberikan pengertian bukan verbal. Saya akan menjawab nomor 5. Jelaskan apa pengaruhnya Anda mempelajari psikologi. Pengaruhnya dapat mengetahui bagaimana cara menjadi pendidik yang baik bagi para siswa. Manfaatnya, yang pertama, mengetahui karakter para siswa didik. Yang kedua, mengetahui para pengasuh guru yang baik. Yang ketiga, mengetahui fungsi guru dalam kegiatan belajar mengajar. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata atau tutur kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.